Salam sehat, salam rahayu semua menyaners dari seluruh penjuru negeri. Kita mulai kembali ya, tadi karena ada kendala. Nih, coba kita... Halo Arya, Halo, Om. ini kayaknya mungkin Sudah. kali, kayaknya kayak sama Mbak Nuni bisa masuk nggak sekarang? Belum ada Kedengaran? sih, belum ada ini. Mbak Nuninya belum hadir. Coba ya. Oke. Kayak jauh banget kali ya dari Hong Kong. Jadi Iya, mungkin ada disrupsi. ini aja nggak bisa kok yang ini. Itu HP yang biasanya Om, padahal Om. Iya, halo, nggak bisa kan? Oh Nggak iya ya, bisa. kenapa itu ya? Mungkin kasusnya gitu kali. Jadi beneran nggak Oke, bisa ini masuk. dari Mas Nogo. Mbak Nuninya lagi update Instagram. Mungkin kita mulai dulu kali Om. Aku Ya udah. rangkap jabatan. Oke, kita mulai dulu saja. Kok nggak balik? Hah. Oke, sang puspa tajem kridanipun Atlantis ing paprangan sakjroning kurungan. Slide pertama. Kurungan adalah sebuah alat yang membuat batas antara daerah bagian dalam kurungan dan daerah di luar kurungan. Kurungan Ya. pada umumnya terlihat seperti pagar yang melingkar dan menutup pada bagian atasnya. Dan yang berada di dalam kurungan masih bisa melihat yang ada di luar kurungan, begitu juga yang di luar kurungan bisa melihat apa yang ada di dalam kurungan. Itu sih nggak perlu dijelasin ya. Langsung lanjut aja Aryo. Oke, slide kedua. Kurungan bisa terbentuk secara nyata atau terbentuk akibat perjanjian atau akibat adanya pemaksaan. Ya, yang ada di sini kan akibat pemaksaan, bukan akibat perjanjian. Kalau Ayo ayam lanjut. jago ya Om ya. Oke, kita lanjut ketiga. Kurungan juga untuk menjaga agar sesuatu yang ada di dalam kurungan jangan sampai terlepas keluar. Artinya kan yang penting itu bukan masalah terlepas keluarnya, tapi jangan sampai yang di luar masuk ke dalam gitu kan. Sebenarnya diinginkan itu kan. Tapi juga kalau bisa yang di dalam jangan sampai terlepas keluar juga. Nah itu Mbak Etek Nah, sampai. halo Mbak. Halo, sorry, nggak tahu ini kenapa ya, kok bisa. Iya sama Mbak, Akhirnya ini kita aku juga bertemu. HP Halo, satunya baru saya update, baru bisa. mungkin karena terlalu banyak di stalking orang Mbak. Tahu dapat aja Banyak nih Mas banyak Agung. penggemarnya ya Mbak ya. Sekarang banyak dapat penggemar penggemarnya. ya. Jadi Ya, grogi nih. jadi Mbak banyak kayak ngeliatin. Ah, Tapi lucu deh. ada Sampai yang slide setia, berapa ini? penstalking setianya ada loh Mbak katanya. Wow, Mas Oh, Agung nggak tahu sih. Iya. Jangan-jangan kenal nih. waduh, nggak tahu aku. Aku tidak tahu apa-apa. Wah, ada lampu. Oh, Oke, kita lanjut dulu nih. Tadi kita udah oke. sampai sekarang slide 4, Mbak. Oke, slide Oke. keempat. Dalam kurungan bisa digunakan untuk tempat menyembunyikan jago yang akan diadu. Eh, Kayaknya nggak perlu dikomentari ya. Belum seru bagian sini soalnya. Lanjut Mbak. oke. Udah telat soalnya. Lima. Selesai. Seringkali ada juga yang merasa menjadi jago ketika dimasukkan dalam kurungan. Itu artinya dia menganggap tidak akan ada yang bisa mengalahkannya di dalam kurungan.
Ya biasa itu kan, ada yang merasa begitu tapi belum tentu kalau dia ternyata bisa menang kan, karena ada sesuatu yang di luar dugaan dia yang akan bekerja nantinya. Lanjut Mbak. 6. Kurungan yang lebih besar juga bisa dijadikan tempat adu jago. Tapi berarti ini skalanya lebih besar ya, jadi kurungannya tuh bukan hanya kurungan kecil gitu, jadi bukan hanya satu lapangan tapi mungkin satu wilayah gitu, wilayah yang wilayah apa gitu loh. Kalau di kata jongko kan wilayah satu negara ya, satu negara yang dikatakan Suro Buboyo itu tempat yang berbahaya itu. Lanjut Mbak. Slide 7. Jago yang diadu akan berusaha mati-matian untuk bisa bertahan dan menjadi pemenang. Tapi di sini ada yang kebalik Mbak, kalau ada jagonya yang pilih-milih kabur Mbak. Jadi ada yang milih kabur, ada yang milih sembunyi, karena mungkin dia juga mungkin jengkel karena disuruh dorong kendaraan, terus nggak dapat jatah makan dan sebagainya gitu kan. Jadi akibatnya ya mungkin ada jago yang milih kabur gitu loh. Jadi kan teorinya harusnya jago bertahan, Kasihan. tapi nggak bertahan gitu loh, milih kabur atau milih nyerah. Oke, slide 8. Kurungan juga untuk mengatasi kaburnya jago yang sedang diadu. Jago yang kabur bisa datang dari luar ataupun yang ada di dalam kurungan. Jadi supaya yang di luar tidak ikut campur dan yang di dalam tidak kabur keluar. Nah, yang kabur karena kalau yang di dalam kabur keluar kan berarti nanti ini ya yang saat lagi ngadu kan merasa bagaimana gitu loh, jagonya yang dibangga-banggakan kok kabur. Tapi memang nanti ada cerita tentang ini toh Mbak, Botoh Lor itu bakal tumibani patin ini sih Botoh Lor gitu. Tapi ntar aja itu mungkin masih di 102 kali. Ya, lanjut Mbak. Slide 9. Karena di dalam kurungan pasti ada jago yang akan kalah saat diadu. Ya karena jago kalau diadu nggak mungkin kemudian apa kayak orang terus mau foto selfie bareng gitu nggak mungkin. Ya jelas tarung kalau bisa sampai salah satu harus keok gitu kan, harus keok gitu. Tidak mungkin kemudian hey gitu bareng gitu nggak mungkin mau. Ya. Oke lanjut Pak. Kayak orang selfie. Oh, oh. Tapi kalau yang kenyataan yang terjadi di sana kan nggak begitu kan. Tapi ada banyak yang kemudian malah jadi yang daripada diadu milih milih maju bareng-bareng terus mundur bareng-bareng gitu kan. Ya. Rombongan, Mas. Oh, rombongan. Slide 10. Di dalam kurungan juga akan ada jago yang mati karena kalah saat diadu. Nah, itu sudah terjadi sih kalau itu memang ya pasti yang mati pasti ada gitu. Tapi yang apa namanya yang milih kabur juga banyak sih, yang milih kabur atau yang milih tidak pura-pura tidak tahu atau langsung menyerah gitu aja juga banyak. Lanjut, Mbak. Slide 11. Tapi dalam perang di zaman yang aneh itu sudah tidak ada jago lagi karena kalau berperang secara keroyokan. Kalau jago itu kan satu lawan satu ya. Nah, ini enggak banyak lawan banyak gitu loh. Cuman banyaknya seberapa dan banyak lawannya juga banyaknya seberapa gitu. Yang kita aku nggak tahu. Lanjut, Mbak. Slide 12. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ayam bahkan lebih satria karena maju satu lawan satu, bukan keroyokan. Ya, zaman memang sudah berubah ya. Kalau zaman dulu itu kan pimpinan itu di depan, prajurit di belakang gitu kan. Tapi kalau sekarang nggak tahu deh, mungkin udah ada perubahan zaman. Ayo, Pak. Slide 13. Bahkan ayam saat diadu tidak akan membawa senjata, kecuali kalau pemiliknya licik dan menambahkan pisau di tajinya. Ya, kadang-kadang kan begitu kan, ditambahkan kayak pisau tajam gitu, diikat di tajinya gitu. Nah, di sini kan sebenarnya sudah masalahnya udah keroyokan, terus unggul-unggulan senjata kan di sini. Neng ya ada yang tidak mereka duga gitu, karena ada keterlibatan bangsa lain yang tidak bisa mereka perhatiin gitu. Lanjut, Mbak. Halo, halo Mbak. Slide 14. Halo, Putus kayaknya. ya.
Oh, Halo? udah bisa, udah kedengaran lagi. Tadi sempat hilang. Oke. Slide 14. Ayam jago juga akan maju sendiri, bukan anak buahnya yang maju. Ayam jago bukan makhluk yang hanya menunggu di kejauhan, dan bukan tipikal yang tidak berani kalau diadu. Bahkan ayam jago juga tidak hanya berteriak-teriak dan memaksa ayam lain yang maju. Ya, itu kan ini ironi ya. Ayam aja seperti itu loh. Tapi di dunia ini yang terjadi terbalik itu. Ada yang memaksa orang lain untuk supaya berani mati belain dia, tapi dia sendiri kalau suruh perang belum tentu berani itu. Lanjut, Mbak. Slide 15 sangat berbeda dengan cara perangnya serangga yang akan menggunakan banyak senjata untuk mereka gunakan. Gambarnya tuh, Aryo. Ya. Ya, jadi kalau serangga kan memang tidak mungkin satu lawan satu kan, pasti keroyokan. Dan pasti menggunakan senjata yang ada di yang mereka miliki dan seberapa kuat senjatanya mereka per masing-masing itu kan. Tapi kalau serangga tidak mungkin satu-satu, pasti banyak lawan banyak gitu biasanya. Lanjut, Mbak. Slide 16, serangga kalau perang pasti keroyokan, jadi tidak seperti ayam jago yang maju satu lawan satu. Ini cerita ini kan sebenarnya ada di serat apa ya, Tantra Pagelaran itu yang menceritakan waktu pas Putut Jantoko bikin beberapa makhluk aneh termasuk serangga-serangga itu yang akhirnya nanti sama Prabu Kandiawan dibikin mengecil sampai seukuran itu gitu. Dulunya kan seukuran orang waktu zaman Putut Jantoko dan memang terahnya kan terah buto ya, jadi memang ya gitu, pasti seperti itu caranya perang. Lanjut, Mbak. Slide 17, dalam dunia semut pasti punya ratu, dan sang ratu semut tidak akan berperang, juga tidak akan sibuk mencari makanan, karena semua sudah dikerjakan oleh anak buahnya. Ya, cuman masalahnya mau dikatakan ratu apa enggak gitu loh. yang nyuruh-nyuruh ini sekarang mau dikatakan ratu apa enggak gitu. Iya kan? Kalau ratu ya berarti dia harusnya ganti itu. Berubah menjadi perempuan dulu gitu. Gitu. Lanjut, Mbak. Slide 18, jadi ratu semut tidak akan sibuk mencari makanan, karena mencari makanan memang bukan tugas ratu semut. Dia yang hanya bisa memerintah saja. Nyuruh-nyuruh doang sih. Lanjut, Mbak. Ratu semut juga bukan sosok yang bisa perang, jadi hanya bisa menyuruh perang tanpa peduli nasib anak buahnya. Ya, mati berapapun nggak peduli. Yang penting sarangnya dia tidak terganggu kan. Nah, tapi cuman sekarang ini dia mau disebut ratu apa enggak gitu loh. Nah, itu makanya gendernya layak dipertanyakan gitu kalau mau disebut ratu. Di sana itu. Lanjut. Waduh, 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 waduh. Lah ya, toh. Ciri-ciri ratu semut kan seperti itu. Nggak ada loh raja semut, nggak ada ratu semut. Oke. Oke, slide 20. Bagi ratu semut, anak buahnya itu hanyalah angka, jadi nyawa mereka tidak ada artinya, karena mereka hanya angka belaka. Jadi angka, tapi angka yang ini mungkin tidak ada hubungannya dengan matematik ya, karena mungkin kalkulasinya beda mungkin. Bisa mungkin 5 tambah 7 jadi 5.000 gitu mungkin juga bisa untuk versi itu gitu. Ternyatanya apa namanya anak buahnya yang mati berapa ngomongnya sekian ribu. Terus bukan hanya itu loh, ngomongnya 3 hari, tapi 3 harinya dia sama 3 harinya kita tuh beda loh. 3 Di kita bulan, udah Mas. 30, di kita udah 31 hari, di dia tuh 3 hari itu belum nyampe loh, Mbak. Itu kan dari sistem kalkulasinya beda ya. Ya, Sistem angkanya mungkin. lanjut, lanjut, Mbak. Beda daerah kayaknya, Om. Beda Beda planet. daerah. Oh, beda galaksi juga kali. Beda Logikanya. galaksi. Oh. Lanjut, Mbak. Oke, slide 21. Maka dalam sebuah peperangan, akhirnya senjatalah yang memegang peran utama. Ya, tapi dipikir dengan seperti itu akan menang gitu kan. Memang terkesan pihak yang lemah ini ada yang bantu, tapi kan ada yang bantu lagi dari yang tidak bisa mereka prediksi gitu. Jadi harus diingat bahwa ada peradaban lain yang tidak akan membiarkan ini semua terjadi gitu. Lanjut, Mbak.
Slide 22, bahkan kalau perlu, tidak bertarung secara satria pun tidak apa-apa, karena serangan dilakukan dari jarak yang sangat jauh dan tanpa peringatan. Kalau dalam bahasa ininya mungkin lempar tangan sembunyi batu atau lempar batu sembunyi tangan ya. Jadi lempar batu gitu. Itu lempar tangannya tuh batunya gitu. Lanjut, Mbak. Slide 23, semua jenis senjata yang disiapkan kalau bisa musuh tidak bisa melihat dan tidak bisa mendeteksi ketika digunakan. Agar saat digunakan, hanya akibatnya saja yang terlihat dengan target sasaran yang mendadak hancur. Ya, tapi ya itu, seberapa banyak yang mereka punya gitu kan. Terus nanti seberapa banyak juga yang akan ternetralisir secara logis dan berapa banyak juga yang tiba-tiba lenyap gitu kan. Karena ada yang menetralisir dan yang tidak logis gitu kan. Lanjut, Mbak. Slide 24, maka semua jenis senjata yang mengeluarkan api di bagian belakangnya akan menjadi alat utama untuk menaklukkan lawan. Ya, sekarang semuanya seperti itu kan, bahkan sampai peluru pun seperti itu kan. Door-nya pertama kan ada api di belakang pasti. Cuman di sini kan yang tidak bisa mereka prediksi ada loh senjata lain yang ini tidak menggunakan itu, tapi sekali nembak itu mungkin langsung 5 kendaraan lapis baja bisa habis langsung gitu, tapi tidak seperti itu, kalau itu kan cuma satu-satu gitu. Lanjut, Mbak. Slide 25, bahkan ada yang dilepaskan dari lautan untuk menghancurkan sasaran yang ada di daratan. Ya, begitulah kondisinya perang, ya biarin aja seperti itu dulu, tapi ya nanti lihat ya, pasti akan menjadi situasi akan menjadi terbalik karena ada sesuatu yang tidak bisa mereka prediksi ya. Lanjut dulu, Mbak. Slide 26, ada juga yang diluncurkan dari kedalaman lautan untuk menghancurkan sasaran yang ada di daratan ataupun di permukaan laut. Itu mungkin sudah bisa dilihat di internet banyak ya cerita seperti itu. Lanjut, Mbak. Slide 27, ukurannya juga semakin besar, mengikuti dengan jangkauan yang juga semakin jauh. Tentunya efek merusaknya juga semakin besar. Ya, kan yang mereka bisa kan memang seperti itu kan, membuat sesuatu yang untuk merusak gitu kan, jadi bukan untuk menjadi lebih baik gitu. Ngerebut suatu wilayah apapun alasannya itu nggak tahu kalau bisa dikatakan benar atau salah, tapi banyak orang yang kemudian ada yang bisa mengatakan benar, tapi kalau saya yang namanya ngerebut itu kan ya benar ya. Lanjut, Mbak. Slide 28, kecepatannya juga bervariasi, namun semakin baru akan semakin cepat dan dapat bermanuver. Itu banyak di internet, tidak perlu dijelasin. Lanjut, Mbak. Slide 29, jenis dan kandungan teknologi yang dimiliki juga sangat bervariasi. Namun tujuannya bukan untuk menjaga kehidupan, tapi justru untuk mengurangi kehidupan. Ya karena mereka memang ya bangsa apa gitu kan, bangsa apa mereka itu, sehingga ya memang ya seperti itu gitu. Jadi bukan untuk menjaga kehidupan, tapi untuk mengurangi yang hidup, bukan untuk menambah yang hidup gitu. Untuk menjaga yang hidup, tapi untuk mengurangi yang hidup. Lanjut, Mbak. Slide 30, apapun jenisnya, dimanapun negara yang membuat dan memilikinya, pasti bahasanya semua sama, yaitu bahasa Milky Way, yang digunakan untuk menyebut dan menerangkan setiap bagian per bagian. Yang jelas mereka bangga loh kalau bisa sekali sekali menggunakan senjata itu terus yang mati banyak, itu bangga mereka. Bukannya mereka bangga kalau misalkan senjata itu dikeluarkan terus sekian orang jadi selamat, itu enggak. Yang mereka banggakan yang terbalik ya bagaimana membunuh orang sebanyak-banyaknya gitu. Lanjut, Mbak. Bentar Mas, bahasa Milky Way itu seperti apa ya? Bahasanya mereka. Karena kan mereka nyebutnya namanya Milky Way kan. Kalau kita nyebutnya kan galaksi Bima Sakti, Bima Sakti kan, jagat bilangan Bima Sakti, mereka ngomongnya Milky Way. Itu jelas loh, beda banget. Itu kan sudah aneh. Tapi kalau bahasanya seperti apa, emang nggak paham, Mbak. Karena itu kayak kita dengerin semut pada komunikasi kan juga nggak ngerti kan ngomongnya apa gitu. Gitu kan, Mbak. Oke, slide 31.
Ada kalanya kurungan itu bisa rusak, sehingga kurungan tidak akan sanggup menjaga batasnya lagi. Ya, sehingga dari luar bisa masuk dan dari dalam bisa ada yang banyak yang kabur gitu kan. Lanjut, Mbak. Ketiga dua, kerusakan bisa terjadi dari dalam kurungan sendiri. Jadi ada yang sengaja rusak kurungan itu supaya dia bisa keluar. Ya, bahkan yang diminta untuk menjaga kurungan mungkin bisa dibeli oleh yang di luar kurungan supaya dia bisa masukkan sesuatu dari luar gitu. Itu kenyataannya gitu. Wah, jogone tenanan gitu. Tapi begitu duit bicara ya, monggo mlebet gitu. Lanjut, UUD Mbak. Mas. Slide 33, kerusakan kurungan juga bisa terjadi karena penyebab dari luar kurungan. Penyebab luar kurungan itu ada dua jenis ya, yang dari teknologi zaman peradaban sekarang sama teknologi yang di luar peradaban sekarang gitu. Nah, untuk jenis teknologi yang di luar peradaban sekarang itu mungkin dijelaskan nanti oleh Mbak Vicky di 99 mungkin nanti. Lanjut, Mbak. Slide 34, namun kurungan juga bisa rusak karena ada campur tangan dari peradaban yang tidak dikenal. Nah, peradaban yang tidak dikenal ini yang justru akan membuat bingung banyak orang. Tapi nanti ciri-cirinya ada kok. Ciri-cirinya bahwa dia ciri-ciri khasnya apa itu akan kelihatan. Tapi nanti mungkin nggak tahu di episode ini atau episode depan mungkin akan ditunjukkan apa ciri-cirinya. Lanjut, Mbak. Slide 35, karena peradaban besar pasti akan ikut campur tangan secara bertahap agar tidak ketahuan. Karena logikanya gini ya, ada perang dimanapun, negara paling besar itu pasti akan ikut campur, Mbak. Nggak mungkin nggak. Apalagi yang lebih besar lagi gitu kan. Cuman seperti negara besar yang saat ini di peradaban yang saat ini ada, itu ikut campurnya tuh dengan cara ya sembunyi-sembunyi gitu kan, walaupun sebenarnya ketahuan gitu. Nah ini juga sembunyi-sembunyi tapi nggak ketahuan kalau yang ini. Tapi sebenarnya Lebih canggih, Mas. kalau waspada ketahuan, kelihatan jelas kalau waspada. Karena patokannya kan ada di itu kan, yang leluhur kan dipanjangkan yang kan jelas ya bahwa ada besok bakal ono prajurit kang nganggo destar warna kunir gitu kan, Mbak. Tapi itu nanti penjelasannya jangan sekarang. Lanjut, Mbak. Iya, Slide staff 36, lagi ya. peradaban Oke, slide Hi. 36, peradaban besar akan ikut campur tangan agar apa saja yang sudah tertulis dalam serat jangka para leluhur bisa berjalan sesuai dengan garis zaman. Ya, karena memang harus berjalan sesuai garis zaman yang sudah digariskan dalam jangkanya leluhur kita. Jadi itu supaya kelihatan bahwa leluhur kita tuh nggak asal nulis loh, dan bukan cuma ramalan loh. Dan kemudian banyak orang yang ngomong suka dipikir kita tuh seneng dengan perang dan sebagainya. Enggak ya, kita nggak suka dengan perang. Tapi memang yang namanya jongko tuh ya begitu gitu kan. Nah, cuman mari kita buktikan nanti terjadi apa enggak gitu kan. Tapi kan ini dongeng juga sih, jadi ya kalau nggak terjadi ya nggak apa-apa. Betul. Lanjut, Mbak. Slide 37, jadi keterlibatan peradaban besar bukan karena mereka kurang pekerjaan atau ingin menguasai Arcapada. Mereka nggak kalau pengen menghabiskan seluruh bumi gampang, tapi mereka kan tidak lakukan itu ya. Mereka yang penting bagaimana supaya zaman itu berjalan sesuai jangka. Jadi bagaimana supaya kalau bentuk kalau subuh itu sesuai dengan yang diperhitungkan oleh leluhur gitu. Walaupun banyak serat-serat kuno yang sudah dihilangkan kan. Nggak tahu oleh siapa yang menghilangkan gitu loh. Karena bahkan beberapa ajaran-ajaran kuno pun udah hilang sekarang. Lanjut, Pak. Slide 38, sasaran dari peradaban besar Atlantis adalah agar sebanyak mungkin bisa menghilangkan makhluk Milky Way yang berada di Arcapada. Itu kayak gambarnya sopo ya. Ya, ya memang sebaiknya begitu kan. Mereka semua itu harus pada tempatnya gitu. Kalau sesuatu tidak di tempatnya kan memang kadang-kadang malah tidak nyaman kan. Seperti kalau orang ditaruh di istana yang megah gitu pasti kerasan. Tapi coba kalau ayam ditaruh di istana yang megah gitu, kerasan, Mbak. Mesti sibuk cari jalan keluar malahan. Tapi tidak di kandang dia tahan. Memang ya tempatnya harus harus di tempatnya masing-masing, nggak bisa di ini. Beda tempatnya beda. Lanjut, Mbak.
Slide 39, sehingga semua makhluk akan kembali pada tempat yang sebenarnya, agar jangan ada makhluk yang salah posisi. Ya, seperti tadi sudah dijelasin. Lanjut, Mbak. Slide 40, peradaban Atlantis juga sangat paham bahwa makhluk Milky Way itu memang sudah akan dijemput oleh yang mempunyainya. Ya, makanya kan itunya sudah mendekat kan. Kandangnya mereka itu sudah mendekat gitu. Tapi kalau pakar kan ngomong bahwa itu nanti akan terjadi tabrakan. Tapi enggak sih. Harusnya enggak. Karena di Jongkone yang enggak begitu. Bukan tabrakan. Jadi kita lihat aja. Karena kan saat ini yang diperhatikan kan cuma apa yang berdasarkan sains barat kan, tapi yang berdasarkan pernyataan leluhur kita itu dianggap nggak ada kan, dianggap tidak terjadi, padahal yang lebih banyak terjadi. Ayo Mbak. Slide 41, maka Atlantis akan terlibat secara senyap dan perlahan, terutama saat Milky Way sudah semakin mendekat. Senyapnya di saat-saat awal, tapi makin ke sana nanti makin kelihatan. Karena kalau ngeh dengan pernyataan destar kang prajurit kang ngagem destar warna kunir itu nanti akan paham. Lanjut, Mbak. Slide 42, jadi tidak perlu khawatir akan terjadi tabrakan jagat wilangan. Karena ketika jagat wilangan kanibal itu mendekat ke jagat wilangan Bima Sakti, hanya bertujuan untuk menjemput penghuninya, jadi bukan untuk menabrak. Ya, itu kan coba nanti kita lihat aja. Yang betul tuh versi astronom atau versi jangkar yang kan. Itu Mbak. Lanjut Mbak. 43, jadi setelah selesai penjemputan, maka galaksi Milky Way akan menjauh sejauh-jauhnya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan interaksi gravitasi antara kedua pusat jagat wilangan ya. Karena ini nanti tidak akan sampai tabrakan, cuma sampai di pinggir, terus kemudian setelah selesai kalau bedu mereka kabur lagi. Dia menjauh lagi. Lanjut Mbak. Slide 44, jadi tidak perlu takut akan datangnya akhir zaman di waktu dekat ini, karena akhir zaman masih sangat lama. Kenapa kita harus takut dengan akhir zaman? Sekarang ini beberapa daerah yang tandus saja tiba-tiba jadi subur loh. Kalau daerah yang tandus jadi subur, itu kan menunjukkan bahwa daerah yang tadinya tidak bisa dipakai orang hidup jadi bisa dipakai orang hidup. Itu berarti kan yang maha kuasa berarti menginginkan orang bisa hidup, bukan menginginkan orang supaya nggak hidup gitu kan. Lanjut Mbak. Slide 45. Karena akhir zaman itu setelah zaman Kolo Suroto, sedangkan saat ini masih zaman Kolo Bendu. Setelah itu masih ada zaman Kolo Subo, Kolo Sumbogo, dan Kolo Suroto. Dan setiap zaman itu masih terbagi 3 mongso kolo, di mana setiap mongso kolo berusia 100 tahun matahari. Dan yang dimaksud dengan 1 tahun matahari itu adalah 1 kali matahari mengelilingi jagat wilangan Bima Sakti. Jadi masih sangat lama sekali. Ya, jadi tidak perlu khawatir dengan mendekatnya akhir zaman. Itu masih jauh banget. Mungkin kita mungkin bukan di zaman kita lah akhir zaman yang jelas. Tapi kalau perubahan zaman, ya, tapi bukan akhir zaman ya. Tapi kalau dikatakan akhir zaman kalau Bendu ya, tapi bukan akhir zaman secara total gitu. Lanjut, Pak. Slide 46. Yang ada nanti di penghujung zaman Kolo Bendu adalah Adu Jamur Dipo. Jadi bukan akhir zaman. Ya, tadi mungkin sudah dijelaskan di episode-episode yang sebelumnya ya. Lanjut, Mbak. Slide 47. Tapi kalau ada yang menganggap ini semua sebagai pertanda akhir zaman, tetap dipersilahkan. Bagi Atlantis Research Center, ini semua bukanlah pertanda akhir zaman. Ya, itu kan haknya orang masing-masing toh. Kalau memang tetap ngotot bahwa itu sudah akhir zaman, ya itu haknya lah. Terserah kalau dia memang pengen menyatakannya akhir zaman, ya monggo. Tapi kalau kita nggak percaya, gitu aja. Lanjut, Mbak. Slide 48. Sekalipun sangat besar efek menghancurkan dari adanya adu jamur dipo yang dilakukan para Sukerto, tapi ini tetap bukan akhir zaman, melainkan tanda akan bergantinya zaman, ke zaman Kolosubo atau zaman pujian. Tapi kalau memang ada yang tidak ingin sampai zaman Kolosubo, sangat dipersilakan untuk hanya sampai pada zaman Kolo Bendu saja. Jadi tidak akan ada yang melarang.
Kalau memang merasa bahwa ini sudah mendekati akhir zaman ya, kalau memang percayanya begitu kan ya monggo toh Mbak. Wong kita juga nggak bisa maksa kok. Yang penting itu kan jangan nakut-nakutin orang gitu loh. Enggak, ini bukan akhir, bukan bukan kiamat gitu loh istilahnya. Bukan begitu. Lanjut Mbak. Slide 49. Pakem ganti zaman ini sangat dipahami oleh Atlantis, maka keadaan memang akan diarahkan agar kejadian yang terjadi sesuai dengan pakem yang disabdakan oleh para leluhur. Ya karena leluhur itu kan kenyataannya memang dari bahasa yang ditinggalkan aja, itu kan kita mengalami apa-apa present kan, nggak ada future, nggak ada past, semuanya present. Itu kan menunjukkan memang leluhur kita itu apapun bagi beliau itu bisa dilihat di saat ini gitu kan. Semuanya serba present untuk beliau gitu. Jadi ya memang kalau untuk orang zaman sekarang yang ya mungkin tuh dianggap aneh. Ya dianggap aneh berarti kan ini ya, ya ketika teknologi barat yang digunakan ya pasti memang nggak bisa seperti itu. Yang bisanya hanya melihat yang hari ini gitu kan, atau memperkirakan gitu doang. Tapi menganggap masa depan itu misteri gitu. Bagi leluhur kita masa depan tuh nggak misteri, mau nyatanya dibikin sampai dibikin jongkok gitu, kok jongkoknya sampai ulet banget gitu. Dan itu menunjukkan bahwa bagi leluhur kita itu bukan misteri gitu kan. Tapi tidak dilarang loh ya kalau ada orang menganggap bahwa masa depan itu misteri, itu monggo loh. Nggak apa-apa, itu haknya masing-masing. Ayo Mbak. Oke. Slide 50. Maka di saat awal perang sajroning kurungan, armada dari Atlantis tidak akan bisa ditangkap oleh radar. Ya sekarang teknologi yang digunakan itu baru seberapa sih? Gitu. Mungkin kalau teknologi sekarang itu untuk mengukur misalkan antara 0 sampai 1 juta gitu, teknologi sekarang itu mungkin baru sampai 3 atau 5 gitu. Mentok-mentoknya 5 gitu. Dan mereka tuh udah sampai di angka 1 juta gitu. Jadi memang ya sangat susah untuk ininya. Perbandingannya mungkin kayak perbandingan antara anak kelas 2 SD sama orang S2 gitu kan. Jadi jauh banget memang. Pola logika berpikir dan semua peralatan yang dimiliki memang beda banget. Berarti Lanjut, masih Pak. unyu-unyu, Mas. Iya, masih unyu-unyu. Slide 51. Seberapapun jauhnya jangkauan radar, juga seberapa pekanya radar yang dimiliki, tetap akan sangat sulit mendeteksi keterlibatan Atlantis. Sangat sulit, tapi sebenarnya mereka paham kalau itu ada yang aneh. Nah, kejelasan yang anehnya mungkin di episode berikutnya ya, jangan di sekarang. Wah, dopeng ya, Mbak. Oke, slide 52. Tapi kalau kita waspada, maka nantinya secara bertahap akan terlihat banyak keanehan dalam perang yang terjadi di dalam kurungan itu. Jadi perang dalam sajroning kurungan ini malah justru bisa dipakai untuk membuktikan bahwa Atlantis itu ada apa enggak gitu kan. Ada enggak sih nanti keterlibatan mereka? Apa sih keterlibatan mereka itu di mana sih gitu? Kelihatan enggak sih gitu? Ya, lanjut, Pak. Slide 53, karena pesawat dari Atlantis bisa disamarkan mirip pesawat punya Rusia. Ya dengan gampang sekali mereka membuat pemandangan seperti itu gitu. Perkotaan yang besar aja mereka bisa tutupin kan. Perkotaan yang sangat besar, bahkan kerajaan Mojopahit yang dekat Jakarta aja nggak kelihatan. Nggak bisa mereka bikin nggak kelihatan, itu masih ada sampai dengan hari ini. Kerajaan yang lain yang itu masih ada juga nggak bisa kelihatan. Mereka memang punya keahlian di situ. Ayo, Mbak. Slide 54, pesawat milik Atlantis juga bisa dibuat agar terlihat seperti pesawat milik Amerika Serikat. Tapi akan ada beda di kecepatan. Karena ini kasusnya mungkin sama dengan ketika saya tuh ngejar beberapa mobil aneh yang lewat di dekat rumah ya. Karena kan di daerah Cibubur itu kan perumahan elit itu cuma sampai pada batas di kota wisata sama legenda wisata. Artinya di sebelah timur tuh nggak mungkin orang punya mobil yang sangat mewah gitu loh, yang seperti Range Rover seri 7 dan sebagainya, itu nggak mungkin kan. Tapi kalau tiap pagi itu ada, nah itu kita kan ngikutin kalau pagi, terus pas malamnya kita ikutin lagi, tapi biasanya kan hilang di daerah beberapa desa tertentu, dan itu ada beberapa nama-nama tertentu yang memang menunjukkan suatu itu. Jadi
menunjukkan nama wilayah tempat menghilangnya mereka gitu loh. Nah itu juga kalau seperti itu bisa mereka lakukan, yang seperti ini juga bisa mereka lakukan pasti. Lanjut Mbak. Slide 55. Gangguan GPS juga akan dilakukan oleh Atlantis agar klaim perbatasan jadi membingungkan. Akan banyak terjadi pesawat menyasar keluar kurungan atau malah masuk ke dalam kurungan. Ini belum terjadi Mbak ya, jadi dilihat aja. Jadi memang Rusia punya Kratsuka berapa gitu ya, yang katanya itu bisa mengganggu radar. Amerika punya berapa Growler itu yang ya bentuknya kayak F-18 Hornet tapi lebih besar, itu juga bisa mengganggu radar. Terus ada sistem AWACS yang dimiliki oleh negara-negara itu yang bisa mengganggu radar juga. Tapi ini ada yang bisa mengganggu melebihi itu gitu loh. Lanjut Pak. Slide 56. Bahkan satelit juga akan diganggu oleh Atlantis. Agar pengamatan yang bisa teramati adalah gambar-gambar palsu yang akan membuat perang melebar. Ya, karena kan Kilo rasa berapa alon itu babat-babat dari sanding sumber kan, jadi dimungkiti dari situ kan, jadi ya monggo diperhatikan aja nanti bagaimana. Lanjut Pak. Slide 57, sehingga kemungkinan salah tembak akan sangat besar ketika keterlibatan Atlantis sudah semakin tinggi. Bisa jadi ada tembakan yang aneh gitu, misalkan nembak ke barat tapi malah pelurunya ke timur, yang kena tembakan di timur gitu. Padahal di timur bolone dewe gitu loh. Padahal moncong senapan itu benar-benar ke barat gitu loh Mbak. Jadi merasa bahwa berhasil menghancurkan dan sebagainya, tapi yang kena bolone dewe. Ayo Pak. Slide 58, bahkan pesawat yang seharusnya bisa digunakan untuk menuntun armada udara justru akan tersesat dan bisa menghilang tanpa diketahui rimbanya. Itulah, kalau misalkan teknologi tinggi sudah ikut bekerja, nanti akan terjadi seperti itu. Tapi yang bagian ini belum terjadi ya. Atau mungkin aku yang kurang lihat berita yang nggak tahu, tapi seharusnya belum ini. Lanjut Mbak. Slide 59, karena pesawat seperti ini tidak akan bisa melacak keberadaan area 36. Jadi mereka malah akan dengan mudah dikecoh oleh peradaban besar Atlantis. Kenyataannya kalau mereka bisa, ini yang ada di dekat Jakarta aja mereka nggak bisa loh melacak itu. Padahal Mojopahit yang sangat-sangat dekat dengan Jakarta aja mereka nggak bisa lacak, apalagi yang ini ya, yang belum pernah kita ungkap gitu. Itu aja nggak bisa kok. Berarti mereka memang teknologinya memang masih jauh sih. Lanjut Mbak. Slide 60, akan mulai terjadi banyak salah posisi, sehingga pesawat NATO akan salah posisi. Karena koordinat posisi menjadi kacau, maka banyak pesawat NATO yang justru masuk ke area perang di dalam kurungan. Ini kita lihat aja ya nanti bagaimana ya. Karena ini kan mereka sudah siap-siap merasa itu di wilayah mereka, tapi ternyata bukan. Jadi ramenya karena itu. Lanjut Mbak. Slide 61, akan ada salah tembak, di mana Rusia bermaksud menembak sasaran yang ada di dalam kurungan, tapi peluru tembakan terteleportasi keluar kurungan. Itu kasusnya kayak tadi ya, nembak ke barat yang kena timur gitu. Mungkin kejadian seperti ini sebenarnya pernah saya alami waktu pas jalan-jalan sama teman-teman yang di suku Kaili di daerah Sulawesi ya. Mereka waktu pas itu ngajak berburu, waktu berburu itu manah ke atas gitu. Jelas manahnya ke atas, tapi nanti hewan buruan yang kena itu ke atas agak timur, tapi yang kena di selatan. Panahnya kenanya di selatan. Loh iya, itu bisa terjadi. Itu di suku-suku pedalaman kita banyak yang bisa seperti itu, Mbak. Itu bahkan Keren. masyarakat pedalaman kita loh, apalagi Atlantis kan, yang lebih dari itu gitu. Mbak mungkin belum pernah kan mengenal banyak tradisi yang mulai ya seharusnya pemerintah itu memperhatikan itu, tapi kan kenyataannya tidak toh, malah bagaimana menghilangkan itu gitu loh kayaknya. Lanjut Mbak. Ini beritanya udah ada nih Om. Kayaknya udah mulai mepet-mepet perbatasan ini ledakannya. Peluru-pelurunya. Ya, tapi itu disengaja Aryo. Oh itu Bukan tidak sengaja ya Om? sengaja. Kan nyerang lift itu kan di pangkalan
NATO, tempat latihan NATO bersama dengan Ukraina di perbatasan Polandia Polandia. Ukraina. Nah, tapi itu disengaja. Nanti ada kasus yang tidak sengaja gitu loh, bener-bener nggak sengaja. Dan seharusnya peluru itu nggak nyampe sana gitu loh. Jadi misalkan peluru itu, misalkan rudal jangkauannya 100 kilo gitu, tiba-tiba bisa 600 kilo, itu kan ada yang nambahin tuh itu Aryo. Ada yang nambahin. Tambahin. Ada yang bikin tanduk gitu. Lanjut Mbak. Oke, siap. Slide 62. Hilangnya beberapa personel secara misterius dan tidak bisa dilacak kemana keberadaannya. Karena mereka masuk area 36 tanpa mereka sadari, terjebak di sana dan tidak tahu jalan keluarnya. Ini mungkin kasusnya kayak base pahala kencana itu loh Mbak. Yang tiba-tiba kesasar di tengah hutan gerobokan. Nah, itu nanti ada banyak pasukan yang akan seperti itu loh. Kalau area kalau Atlantis sudah benar-benar bekerja itu nanti seperti itu. Tapi ini pastinya harusnya sudah ada karena apa? Beberapa peralatan militer itu tiba-tiba ditinggal pergi gitu aja kan, tanpa diketahui pasukannya kemana gitu. Iya tak? Oh ya, bilangnya apa namanya, mengundurkan diri ya, menyerah gitu kan? Menyerah. Tapi kalau menyerah tahanannya nggak ada gitu loh. Jumlah armadanya itu tidak memenuhi jumlah pasukan yang ada gitu loh Aryo. Seharusnya ini orang-orang ini kemana gitu loh. Seharusnya ada yang masuk ke situ. Jadi ada banyak orang yang menggunakan peralatan militer yang sangat banyak, itu maju tahu-tahu mereka pindah tempat, tapi kendaraan yang mereka tumpangi masih pada di situ utuh semua gitu. Jadi akan ada kondisi seperti itu ya. Kondisi seperti itu berarti kan tidak ada satupun yang terkena rudal, terkena ranjau, terkena apa, tapi tiba-tiba satu kolom konvoi itu tiba-tiba nggak ada orangnya sama sekali gitu. Itu berarti Atlantis benar-benar bekerja. Prajurit di Star Warna Kunirnya udah mulai benar-benar bekerja. Ya, Mbak. Oh, ini soalnya udah ada sih Om beritanya, jenderalnya sampai bunuh diri Om. Sampai menghabisi nyawanya sendiri katanya. Kayak pusing gara-gara hilang gitu kali ya. Ya, dia kalah kan sebenarnya. Kalah perang, tapi kan masalahnya kalah perangnya itu ada banyak hal ya, karena dia terkena serangan balik sama anak buahnya itu pada kemana gitu loh. Yang tidak dimengerti sama si komandan kan di situ. Jadi dia merasa bahwa anak buahnya itu kan harusnya nurut kalau dia perintah, tapi anak buahnya nggak tahu pada kemana. Tapi kalau dikatakan kabur nggak mungkin, karena harusnya dalam radius sekian kilometer tuh mereka ketahuan ada di mana gitu. Tapi ini enggak, karena mereka masuk ke kurungan yang lebih kurungan lagi. Gitu. Jadi ada double kurungan di sana banyak. Kurungan di dalam kurungan itu, Mas. Kurungan di dalam kurungan. Slide 63. Ada banyak pasukan yang merasa diajak ke suatu tempat dan akhirnya tidak berperang lagi, karena di sana memang tidak ada perang. Ini kasusnya mungkin hampir mirip dengan satu orang pasukan yang waktu itu perang Malvinas tuh, pasukan Inggris, yang kemudian tahun berapa dia baru muncul, baru kembali, masih terus mendatangi penduduk, mengira masih perang, tapi ternyata dia sudah menghilang sekian puluh tahun gitu loh. Ini kasus seperti itu akan terjadi. Ini kasus kayak gitu tuh banyak terjadi. Ini tuh Mbak ada ya itu kasus pahala kencana, tapi kalau pahala kencana kan masih di peradaban kita. Nah, ini masuk di peradaban sana gitu, tapi dibikin di peradaban batas. Jadi ya masuk kurungan lain gitu. Kan berarti pikniknya lama banget, Mas. Ya. Puluhan tahun. Ya. Oke, slide 64. Akan ada banyak kendaraan yang lengkap dengan persenjataan, masuk ke ruangan yang seperti tanpa ujung, atau tersesat tanpa tahu berada di mana. Makanya nanti akan kalau dihitung jumlah ini, makanya kan sekarang mungkin memilih mundur dulu, karena untuk menghitung lagi kan jumlah pasukannya berapa, jumlah armadanya berapa gitu kan. Sehingga nanti akan kalau mengadakan pukulan balik supaya bisa terhitung, lebih bisa terkontrol gitu loh. Tapi masalahnya kan nanti itu atau di sekarang juga sudah mulai ada itu, bahkan peralatan militernya juga masuk ke sana gitu. Makanya jangan kaget loh kalau tiba-tiba sudah mulai ada beberapa peralatan militer yang kemudian ditarik sama petani gitu kan. Nggak tahu tuh, mungkin mau bajak sawah pakai tank atau apa gitu.
Oh ya, itu udah ada itu videonya sempat viral. Heeh. Mungkin petani di sana mau membajak sawah pakai tank kali ya, Rio. Jadi beda di negara kita ada perubahan teknologi gitu kan, perubahan teknologi membajak sawah gitu. Lanjut, slide 65, akan ada banyak kendaraan lapis baja yang tiba-tiba berada di negara NATO, tanpa tahu mengapa bisa menyeberang perbatasan tanpa sadar. Nah, itu mungkin ratusan kilometer tahu-tahu pindah gitu ya. Ini belum terjadi, tapi coba diamatin aja nanti kalau tiba-tiba, jadi dari pihak yang ditinggal merasa, itu berarti disersi itu kabur ke sana gitu. Padahal kaburnya gimana caranya gitu loh. Kalau misalkan itu harusnya ada di timur, kok tiba-tiba ada di barat gitu, dan itu jaraknya tidak cuma 1-2 kilo gitu, sampai lebih dari ratusan kilometer, tahu-tahu nyebrang di negara lain yang sudah menjadi posisi lawannya gitu kan. Tapi ini belum terjadi ya. Lanjut, Mbak. Bisa nyasar ke Hong Kong nggak ya, Mas? Mau bajak pakai tank, Mbak. Atau ini, apa namanya, itunya ujung laras tanknya mau dipakai untuk tiang bendera ya, Mbak? Iya, betul. Slide 66, akan banyak peristiwa tembakan dilakukan ke arah depan, tapi yang terkena tembakan justru di belakang. Ya itu tadi sudah saya jelasin ya. Mbak Nunik mungkin pengen itu ya, ikut kayak petani di sana ngambil tank. Jadi mungkin kalau di Hong Kong, kalau orang pada naik angkutan atau naik subway atau naik tram atau naik Bis. apa, Mbak naik bis, Mbak naik tank gitu ya ke tempat kerja gitu. Oh, banyak Tanknya yang buat selfie nanti, Mas. tanknya buat jadi cobek kok. Ya ini kan berarti tidak akan kena macet. Siapa yang mau menghalangi, ngeri kan kalau dilindas. Slide 67. Akan terjadi keanehan saat melakukan penembakan ke arah musuh sebagai sasaran, tapi tembakan justru menuju ke posisi teman sendiri. Itu pertama itu. Jadi misalkan peluru ditembakkan ke arah barat gitu. Teman ada di barat utara gitu. Harusnya kan itu ke barat tepat. Sedangkan angin dari utara ke selatan. Harusnya kalau belok oleh angin kan ke selatan, itu beloknya ke barat utara. Nembak temennya sendiri gitu loh. Tapi beberapa senjata termobarik yang mungkin sampai benar-benar tepat sasaran, itu memang pasti ada yang dilepas, itu pasti ada. Itu juga meledaknya tidak sesuai yang diduga gitu. Yang harusnya efeknya misalkan tingkat kerusakan misalkan sampai 1000 gitu, tapi cuma sampai 6 gitu doang tingkat kerusakannya gitu. Yang penting secara formalnya memang ya rusak, tapi memang itu nanti ya. Ini belum sampai di titik ini kan. Dalam jangka belum sampai sini soalnya. Lanjut, Mbak. Slide 68. Akan banyak kasus kendaraan lapis baja terbakar hebat dalam jumlah lumayan banyak, padahal tidak ada yang menembak. Ya, ada kasus seperti itu. Memang kesannya ada yang nembak, entah itu pakai UAV atau apa, pakai drone atau pakai apa, rudal atau pakai apa gitu. Tapi ini akan ada banyak kasus yang tidak ditembak tapi meledak. Jadi mungkin Atlantis juga tidak bodoh kan. Jadi ngikutin beberapa prajurit yang pada nembak juga. Jadi harusnya pelurunya harusnya rudal hanya bisa, mereka misalkan bawa 10, paling enggak hanya 10 kendaraan lapis baja, tapi ini bisa 60 kendaraan lapis baja habis semua gitu loh. Jadi harusnya kan nggak logis seperti itu, tapi bisa terjadi seperti itu nanti ya. Kalau masalah kendaraan ditinggal itu bukan karena hanya masalah bahan bakar, karena ada yang bahan bakarnya masih ada tapi tetap ditinggal gitu kan. Tetap ditinggal karena orang hilang beneran, nggak tahu kemana. Kan banyak kan tanknya yang akhirnya digunakan oleh prajurit musuh untuk persenjataan mereka gitu loh. Ada loh banyak yang seperti itu loh. Lanjut, Mbak. Oke, slide 69. Akan terjadi keanehan di mana tembakan tidak pernah kena sasaran, karena peluru yang ditembakkan hilang entah kemana.
Jadi dor gitu terus bablas anginnya gitu. Jadi nggak tahu kemana gitu. Jadi misalkan 100 rudal ditembakkan gitu misalkan gitu, mungkin yang kena mungkin 10 gitu, yang 90 nggak tahu kemana, atau lenyap gitu. Ya mungkin terus ada alasan seolah itu diintercept oleh apa rudal rudal pertahanan udara dan sebagainya gitu. Tapi ini nggak diintercept, saya tahu hilang. Lanjut Mbak. Slide 70, terlihat di beberapa wilayah seperti muncul kubah misterius. Jadi peluru meledak di udara seolah menabrak dinding yang tidak terlihat. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu kan ada pernyataan di seratnya yang itu kan bakal ono sing kang kebentuk sing awang-awang gitu kan, kesandungi roto kebentuk sing awang-awang. Jadi artinya ada sesuatu yang nabrak tapi sebenarnya nggak ada yang ditabrak gitu kan. Bentuk sing awang-awang. Lanjut Mbak. Kata-katanya Slide begitu loh ya. 71. Ini lanjut Mbak. Oke, slide 71. Terjadi keanehan dalam jangkauan tembakan, di mana tembakan terlalu pendek atau terlalu jauh dari sasaran. Harusnya kan menggunakan suatu persenjataan yang presisi, tapi ya presisinya itu jadi terganggu karena kan masalahnya kan sistem GPS-nya sudah terganggu kan. Jadi kalau ngikutin GPS sudah itu pasti akan nggak kena sasaran. Tapi kalau misalkan menggunakan kamera atau apa yang dipasangkan di situ untuk sambil mengikuti rudal yang diluncurkan, nah itu memang terkesan seolah-olah bener kena blur gitu beneran, tapi ternyata begitu dilihat daerah itu nggak apa-apa karena nggak tahu yang ditembak apa gitu loh. Lanjut Mbak. Slide 72, akan terjadi penyimpangan pola tembakan, sehingga arah gerak peluru tidak seperti teori lintasan pelurunya. Nah, kalau rudal yang canggih, yang hipersonik itu kan mungkin memang bisa bermanuver ya. Tapi kalau peluru bermanuver kan lucu tuh Mbak. Peluru yang bukan peluru kendali ya. Bisa bermanuver dan bisa menghindari yang ditembak gitu loh. Jadi bukan yang ditembak menghindari peluru, tapi pelurunya menghindari yang ditembak gitu loh. Jadi kayak main game ya, Om ya? Slide 73, di beberapa wilayah muncul jamming, tanpa diketahui dari mana asal gangguan jammingnya. Memang dalam situasi perang pasti jamming dilakukan. Tapi kan masalahnya adalah ketika jamming itu dilakukan di semua frekuensi yang tidak dilakukan oleh kedua belah pihak gitu loh. Karena kan kedua belah pihak juga butuh komunikasi kan. Jadi kalau melakukan jamming pasti jammingnya adalah jamming di frekuensi temannya apa lawannya gitu kan. Tapi di sini nggak bisa seperti itu. Jamming itu apa ya Mas? Jamming itu apa? Jadi gini Mbak kalau misalkan punya HT, Orari atau punya handy talkie, kita waktu break gitu, ya, terus di luar misalkan ada orang yang nggak suka kalau Mbak bisa komunikasi sama orang itu, terus kemudian karena dia punya pesawat yang beratnya lebih gede, maka dia tekan sehingga pada saat Mbak break itu nggak kedengeran, yang kedengeran orang ini terus gitu loh. Oh. Jadi mengganggu membuat sinyal radio Mbak itu jadi nggak bisa diterima oleh yang dihubungin karena kalah kuat wattnya gitu loh. Misalkan Mbak punya HT cuma 10 watt, sementara dia punya 300 watt, berarti kan ketutup tuh itu pasti. Gitu Mbak. Ya. Oke, slide 74. Di beberapa wilayah, sinyal komunikasi menghilang tanpa diketahui sebabnya. Itu sudah dijelaskan tadi deh. Lanjut Mbak. 75. Munculnya suara-suara palsu yang akan menyesatkan pasukan yang ada di lapangan. Itu berdasarkan komando, perintah, dan sebagainya gitu. Jadi misalkan disuruh maju ke barat gitu, tapi sebenarnya tidak ada perintah itu gitu. Disuruh maju, disuruh mundur, padahal nggak disuruh mundur. Atau disuruh apa gitu, tapi akhirnya malah pada hilang sendiri orang-orang itu gitu, Mbak. Jadi ada perintah-perintah yang kemudian
seolah-olah muncul dari sistem komunikasi mereka, padahal itu bukan. Padahal itu sistem komunikasi yang seharusnya sudah aman dan mereka enkripsi, ternyata bisa diintercept ya kalau oleh peradaban yang lebih tinggi. Lanjut, Mbak. Slide 76. Muncul sinyal yang tidak bisa dideteksi asalnya, tapi sinyal tersebut bisa membuat gangguan mental bagi yang terkena sinyal tersebut. Beberapa sinyal memang bisa bikin seperti itu ya. Atau suara juga bisa bikin seperti itu. Ya misalkan gini ya, kalau kita punya 2 sendok yang dari logam, kita gesek-gesek itu kan lama-lama kayak ngeres gitu, Mbak. Iya kan? Tapi kalau denger itu terus, lama-lama stres sendiri pasti. Nah itu mereka juga mempunyai teknologi itu, tapi dengan dalam bentuk yang gelombang elektromagnetik yang kira-kira bisa ditangkap oleh sistem panca indera manusia gitu loh. Lanjut, Pak. Sama kayak film horor gitu kali ya, Om ya? Iya. Tapi setiap saat itu ngeri juga. Oke, lanjut, Mbak. Slide 77. Di beberapa wilayah, sinyal komunikasi hilang. Meski pada jarak yang sangat dekat, tapi tetap tidak ada sinyal sama sekali. Ini mungkin kalau penjelasannya tentang keberadaan area 36 itu ini ya salah satunya. Mungkin bisa dilihat di Nusantara atau Atlantis Empire itu bagaimana sinyal HP yang cuma jarak HT yang cuma 1 meter bisa nggak ada sinyalnya sama sekali, nggak bisa komunikasi gitu loh. Break itu nggak nyampe. Padahal harusnya HT itu kan 200 meter jangkauannya, 1 meter nggak bisa komunikasi. Nah, itu akan terjadi di sana nanti kalau itu dibuka area 36-nya supaya untuk jebak pasukan untuk masuk ke wilayah itu kan. Lanjut, Mbak. Oke. Slide 78. Muncul sinyal aneh dari suatu daerah yang tidak bisa dilacak. Namun sinyal ini sangat kuat sehingga sangat mengganggu komunikasi. Tidak jelasnya dari mana itu kan karena seolah-olah itu berasal dari semua arah gitu kan. Sehingga yang membuat bingung pasukan yang mau mengintercept sinyal ini supaya menetralisir ini jadi susah karena arahnya dari mana nggak jelas. Ya karena kalah teknologi ya. Jadi seperti itu. Lanjut, Pak. Oh ya, Mas, tentang gangguan komunikasi ini kemarin saya baca beritanya. Gitu. Oh gitu ya, Mbak. Sudah terjadi berarti ya? Iya, betul. Slide 79, banyak tank mogok. Padahal bahan bakar masih penuh, tapi mesin mati dan tidak bisa dinyalakan lagi. Jadi ada kasus seperti itu ya, tapi begitu pihak lawan yang yang mereka serang mendatangi tank itu, tanknya jalan lagi, bisa jalan. Jadi memang di lock dari kejauhan gitu loh. Jadi bukan karena solarnya habis ya, solarnya masih ada, tapi nggak bisa jalan. Gitu loh. Lanjut, Mbak. Slide 80, munculnya pasukan misterius yang jika dilacak dan dikejar, maka akan menghilang entah kemana. Mungkin di beberapa tempat di Jakarta pun bisa diperhatiin ya, terutama di daerah-daerah kemacetan gitu. Kalau kita bisa waspada di daerah-daerah kemacetan, coba nyalakan CCTV di mobil, terus perhatiin apakah mobil di depan kita itu tiba-tiba ganti mobil lain. Gitu ya. Karena kalau cuma pandangan mata, misalkan di depan kita harusnya Kijang Innova hitam gitu. Tapi terus tiba-tiba ganti truk atau tiba-tiba ganti PPD atau tiba-tiba ganti apa ya, ganti Avanza hitam gitu kan nggak ngeh kan. Tapi kalau CCTV kan nggak bisa ini. Tadi titik tiba-tiba dia menghilang gantinya itu kapan, di mana itu bisa jelas. Nah, itu juga akan mereka terapkan di sana gitu. Lanjut, Mbak. Slide 81. Akan muncul pasukan dengan persenjataan minimal, tapi bisa menghentikan pasukan lapis baja. Kemunculan pasukan itu dengan serangan kilat dan menghilang dengan sangat cepat. Jadi pelurunya mungkin nggak seberapa. Jadi pelurunya mungkin nggak seberapa, tapi tembakannya itu bisa melebar gitu. Jadi peluru begitu ditembakkan membesar. Kalau yang dimiliki peradaban sekarang kan misalkan kaliber berapa, misalkan 10 mm ya tetap ditembakkan tetap di 10 mm gitu kan. Kalau misalkan 10 mm ditembakkan, gitu kena sasaran itu berubah menjadi mungkin 100 mm atau mungkin jadi 500 mm atau berapa gitu loh.
Jadi ada senjata yang seperti itu yang tidak dipahami oleh peradaban sekarang. Lanjut, Mbak. 82, akan banyak muncul peristiwa kesandung ing roto atau kesandung padahal tidak ada yang membuat orang bisa kesandung. Ya, ini sama ada apa namanya tuh jebakan, tapi jebakannya tuh nggak ada, nggak kelihatan gitu. Jadi tahu-tahu kayak nginjek ranjau atau apa, tapi sebenarnya itu nggak kalau dilacak nggak ada ranjaunya, nggak ada bekas ledakannya juga nggak ada. Tapi itu bisa benar-benar berbahaya melebihi ranjau yang dimiliki peradaban sekarang gitu, Mbak. Lanjut, Mbak. Slide 83, akan banyak peristiwa kebentur ngawang-ngawang, yaitu kepala terbentur padahal tidak ada apa-apa yang membuat kepala terbentur. Itu kan kebentur ngawang-ngawang itu seperti tadi ya, ada rudal ditembakkan harusnya kena sasaran tapi meledak di udara seperti bentur di udara gitu, bentur sesuatu di udara. Kebentur ngawang-ngawang itu harusnya akan terjadi karena itu sudah benar-benar ada di jongkok itu. Kata-katanya persis banget. Kesandungin roto, kebentur ngawang-ngawang. Lanjut, Mbak. Oke, slide 84. Akan muncul banyak ranjau tanpa ada yang menanam, dan ranjaunya bisa berpindah dengan sendirinya mengikuti sasarannya. Ya. Ini pada saat perang gerilya dulu, banyak orang-orang tua yang menceritakan kayak gitu juga ya, bahwa ranjau yang ditanam sama pasukan kita, terutama yang dipimpin oleh beberapa orang terkenal, tapi saya nggak perlu nyebutin siapa, itu seperti itu. Jadi ranjau ditanamnya di sini, tapi nanti tank yang jaraknya 100 meter bisa meledak kena ranjau itu, padahal ranjaunya namanya di sini. Tapi meledaknya 100 meter di sana. Gitu. Itu di negara kita aja banyak loh Mbak yang bisa melakukan itu, tapi cuman itu nggak tahu siapa kalau sekarang ya. Kalau dulu banyak. Lanjut Mbak. Sakti banget, Mas. Ya. Slide 85. Ada banyak ranjau yang sudah diledakkan, tapi tetap masih bisa meledak lagi dengan ledakan yang lebih besar. Jadi dipikir ranjaunya double, tapi enggak loh sebenarnya. Jadi waktu diledakkan merasa sudah wah ini sudah aman gitu. Ternyata enggak. Tetap bisa meledak lagi dan ledaknya lebih besar karena ada ranjau yang bisa mereka jinakkan hanya ranjau yang bisa mereka lihat kan. Yang tidak bisa mereka lihat ya nggak bisa mereka jinakkan. Lanjut Mbak. Oke, set 86. Ada daerah tanpa ranjau, tapi bisa meledak melebihi ranjau yang pernah ada. Itu kan termasuk definisi dari penjelasan kesandunging roto itu kan Mbak. Lanjut Mbak. 87. Akan banyak ranjau tidak terlihat dan kadang terlihat pola ledakannya mengambang di udara. Jadi bukan dari ranjau tanam. Ya, ranjaunya ada di ketinggian juga ada gitu. Nah, itu kan yang dikatakan kebentuk ngawang-ngawang itu seperti itu kan. Jadi ada seolah-olah kayak pesawat milik yang nyerang ini merasa kayak ketembak, padahal enggak, emang itu kena ranjau udara gitu istilahnya. Makanya ada cerita kebentuk ngawang-ngawang. Karena cerita kebentuk ngawang-ngawang panjang banget Mbak itu kalau yang ada di Mandonogiri, cuman kita buka dikit aja ya karena tidak pada bosan. Lanjut Mbak. Oke. Slide 88. Akan banyak perangkap yang membuat pasukan tidak bisa keluar lagi. Perangkap tersebut mirip kabut, dan kalau masuk akan menghilang entah kemana, dan kabut mendadak pergi entah kemana. Ini mungkin kalau orang yang sering mendaki gunung pernah mengalami seperti itu Mbak. Jadi kalau tiba-tiba turun kabut, itu sebaiknya kita diem. Karena nanti tahu-tahu ini kita bisa pindah ke tempat yang tidak dikenal itu. Jadi seperti beberapa kendaraan yang nyasar itu Mbak, tahu-tahu di pinggir gunung gitu, tahu-tahu di lereng gunung yang seharusnya tidak bisa nyampe ke situ, itu kan selalu diawali dengan kondisi seperti itu kan. Nah itu mereka akan terapkan di sana gitu loh Mbak. Lanjut Mbak. Oh, berarti itu salah satu teknik teleportasinya pakai kabut itu ya Mas? Karena supaya nggak ngeh bahwa kalau tanpa kabut kan nanti mereka ngerti rahasianya apa gitu kan, supaya nggak ngelihat, tidak melihat orang yang sedang mempersiapkan jebakan itu kan. Lihat Mbak. Oke. Slide 89.
Banyak prajurit yang seolah-olah melihat bayangan aneh yang akan membuat mental berperang menjadi turun. Jadi walaupun mereka diberitahukan bahwa hantu itu tidak ada, bahwa ini enggak makhluk halus itu enggak ada, lah nanti malah ini akan menjadi ajang pembuktian bahwa sebenarnya makhluk halus itu ada atau tidak gitu kan. Karena bagaimanapun juga pasukan yang dibunuh dan dia mempertahankan negaranya sendiri itu nggak akan terima, Mbak, kalau mati seperti itu. Pasti akan nyerang balik walaupun dalam bentuk yang sudah tidak punya raga kan. Lanjut, Mbak. Jadi, oke, slide 90. Akan muncul pemandangan misterius yang membuat pasukan harus berhenti sampai pemandangan tersebut menghilang dulu. Jadi ada gangguan yang seperti itu juga. Jadi seperti masuk wilayah yang aneh gitu. Seperti kalau di dekat Cibubur yang aku datangin sama Aryo itu dulu ada daerah yang tiba-tiba remeng-remeng gitu ya Aryo ya. Kalau sama Verly waktu itu malah ada daerah yang tanpa bayangan yang sempat muncul gitu. Gitu Aryo. Seakan-akan ada awan tapi padahal nggak ada awan sama sekali waktu itu. Nah, terang benderang mataharinya kelihatan tapi seperti redup gitu kan. Iya. Beberapa wilayah yang dekat Mojopahit itu. Ya lanjut Mbak. Slide 91, muncul makhluk misterius dalam kendaraan mereka yang membuat pasukan lari menjauh dari peralatan yang mereka bawa. Ya milih selamat lah daripada ketemu yang seperti itu gitu. Ingat loh ya bahwa manusia itu bukan hanya punya raga ya, dan raga ini hancur, bagian dalamnya itu masih bisa bekerja gitu kan. Jadi jangan dikira kalau sudah berhasil menghancurkan orangnya, terus itu sudah menang. Gitu ya Mbak ya. Jadi masih ada masih bisa membalas dengan cara yang lain gitu loh. Jadi ya karena mereka merasa berjuang untuk negaranya kan. Jadi dengan cara apapun, dalam wujud apapun akan mereka lakukan gitu. Lanjut Mbak. Jadi hantu Mas. Yes, mungkin cara apapun mereka lakukan. Yang penting musuh kabur gitu. Oke, slide 92. Ada beberapa konvoi dihadang makhluk aneh. Ya itu nanti akan kelihatan banyak konvoi yang kemudian milih orang-orangnya pada kabur daripada berhadapan sama makhluk seperti itu gitu. Karena kalau sudah dihadang makhluk seperti itu pasti mogok kendaraannya, nggak bisa jalan lagi. Atau pura-pura ganti strategi, Om. Ya, pura-pura ganti strategi, pura-pura ini ditarik mundur dulu ke daerah yang sudah mereka kuasai 80%. Jangan-jangan rawani gitu kan. Dan mikirnya senjatanya mereka sudah lebih bagus, lebih hebat dan sebagainya, tapi mereka tidak menghitung faktor itu gitu kan. Oke, slide 93. Banyak pasukan yang mentalnya drop dan mengalami gangguan kejiwaan. Ya, pertama orang yang tidak pernah melihat orang mati dibunuh terus kemudian dia disuruh membunuh orang itu kan juga pasti akan stres duluan ya. Apalagi kalau tiba-tiba nemu temennya tinggal tangannya atau gimana gitu. Nah, tapi masalahnya tidak cuma itu gitu loh. Ketika pasukan lawan yang mereka habisi ternyata masih bisa menyerang dengan walaupun sudah tanpa badan kasar gitu. Ya stres orang-orang seperti itu. Kalau yang nyuruh-nyuruh sih enak aja dari kejauhan, nggak peduli gitu loh. Tapi yang di lapangan ini kasihan banget. Lanjut Mbak. Kasihan. Oke, slide 94. Banyak tentara yang merasa aneh karena tidak pernah bertemu dengan siang hari. Itu karena selama bertugas mereka hanya melihat gelapnya malam atau malam gelap yang tak kunjung fajar. Mereka berpikir ada serangan dalam skala yang sangat masif sehingga sampai asap itu menutupi angkasa gitu kan. Nah, tapi ini yang menjadi aneh adalah ketika ada beberapa pasukan yang terjebak di keadaan yang tidak pernah siang gitu. Gelap terus. Dan nanti ini orang akan cerita pada saat lepas dari situ, Mbak. Tunggu beritanya aja. Lanjut, Mbak. Ngeri ya, Mas. Ya. Slide 95, banyak tentara yang memilih mengakhiri hidupnya karena merasa itu yang terbaik bagi dirinya. Sudah terjadi, toh? Komandannya milih bunuh diri akhirnya. Nah, itu baru aku ngomongin tadi. Karena ada banyak hal yang tidak diperhitungkan. Nanti kalau menghitungnya cuma secara fisik,
teknologi sekarang, berarti ada banyak hal yang di luar itu yang tidak bisa mereka perhitungkan. Ingat loh ya, orang-orang yang mereka serang itu mempertahankan negara mereka loh. Jadi kalau mempertahankan negara mereka itu artinya apa? Ketika badan mereka sudah nggak ada, tetap akan maju gitu loh. Itu yang tidak dihitung. Oh iya. Jadi ingat film Lord of the Ring, ada pasukan hantu itu, Mas. Iya. Slide 96, banyak tentara yang justru dengan sengaja menembak komandannya sendiri. Sudah terjadi ya, kalau nggak salah. Ya, sudah. Lanjut, Ada Pak. beritanya kemarin. Slide 97, muncul bayangan aneh yang seolah-olah mengajak bunuh diri. Ya, karena kan itu tadi, karena orang yang berusaha mempertahankan wilayahnya, kemudian dihabisi, ya berarti dia akan mencari cara seperti apapun supaya orang yang menghabisi dia juga mati gitu kan. Dia nggak mau mati sendirian, pasti mau cari teman. Dan teman itu dari pihak lawan pasti. Lanjut, Mbak. Slide 98, di beberapa tempat banyak bayangan yang berbeda dengan orangnya. Itu karena di beberapa tempat aja seperti di daerah antar Cibubur dan Kerawang itu ada satu wilayah yang bisa tanpa bayangan ya Mbak ya, meskipun ada matahari terang gitu. Itu berarti kan orang bisa berdiri tanpa ada bayangan. Nanti kan ya dikatakan di beberapa cerita oleh orang-orang luar yang menceritakan bahwa dulu ada kerajaan yang tanpa bayangan itu belum ada lah. Tapi kan itu bisa dilakukan. Makanya kemudian bisa dong kalau membuat bayangan lain. Jadi orang berdiri bayangannya pedus atau bayangannya titik gitu kan bisa aja atau Mbak. Atau yang atau yang lebih menyeramkan lagi gitu. Atau bayangannya mentok mana gitu bisa. Tapi ada loh orang yang takut sama ayam, orang yang takut sama mentok tuh ada loh. Bukan? Dulu aku Iya. Om takut dikejar ayam. Oke. Slide 99. Banyak kasus tentara tertidur selama berhari-hari tanpa bangun, seperti terkena sirup Begonondo. Karena memang kelelahan sekali kan, dipikir istirahat cuma sekian jam, tapi saat komandannya ternyata begitu bangun tuh mungkin sudah lebih dari seminggu gitu loh. Maka di sini ada beda perhitungan akhirnya. Mereka ngomong 3 hari, tapi serangan akan cuma 3 hari, tapi bagi kita itu sudah 31 hari, tapi bagi mereka itu belum sampai 3 hari gitu. Slide 100, merasa maju ke depan, ternyata malah mundur ke belakang. Itu banyak, nanti akan banyak yang ngalamin itu. Jadi merasa sudah maju sekian puluh kilometer, ternyata enggak. Ini kan sebenarnya hampir terjadi kemarin itu kan, jaraknya udah 60 km dari ibu kota, terus udah 30 km dari ibu kota, tahu-tahu 40 km dari ibu kota. Maju lagi tahu-tahu 60 km dari ibu kota itu. Jadi itu kelacak loh sama satelitnya Maxcar. Cuman nggak diungkap. Ya kan? Bahwa mereka maju tapi kok malah mundur gitu tuh. Ya, itu ada yang aneh. Oke, slide selanjutnya 101. Banyak tentara yang kehilangan koordinasi karena terteleportasi menjauh dari pasukannya dan justru berada sangat jauh dari pasukan utamanya. Sebenarnya orang-orang ini diselamatin itu karena supaya tidak ikut perang sebenarnya. Tapi malah stres kan karena bingung karena kalau ketemu pihak lawan dia takut ditangkap kan. Tapi dia pasti diteleportasi di tempat yang kalau ditangkap pun pihak yang menangkap tidak akan menyiksa mereka gitu loh. Lanjut, Pak. 102. Banyak pasukan khusus yang justru menyabotase pasukannya sendiri karena salah koordinat lokasi yang akan diserang. Ya karena matanya dia diganggu, Mbak. Terutama di matanya dia sama kalau koordinat ya jelas, tapi matanya dia ya gitu. Jadi ketika dia melihat bahwa itu senjata pihak lawan, tapi ternyata temennya sendiri. Tapi karena matanya yang disiper kan bisa aja, Mbak. Ada tuh orang kadang-kadang kalau lagi kesurupan itu melihat sapi jadi, itu sapi kok cantik banget. Gitu kan ada yang begitu kan. Sapi kok ganteng banget gitu. Kita kalau orang yang namanya orang kesurupan kan bisa begitu toh. Itu kan hal yang nggak dihitung kan. 103. Ayo lanjut Kak. 103. Oke.
103, banyak kasus granat tidak bisa dilepas, sehingga malah meledak di tangan yang akan melempar. Ya, sudah dicabut pinnya, mau dilempar, maksudnya untuk bunuh orang di luar sana, tapi ternyata nggak bisa dilepas, jadi keikat kayak kelem di tangannya dia sendiri, gitu, sehingga dor mati sendiri. Nanti beritanya nanti yang terjadi adalah pasukan bunuh diri. Dan jadi ternyata yang kamikaze nanti bukan hanya drone kamikaze Mbak, tapi ada pasukan kamikaze juga gitu loh. Pasukan kamikaze. Kamikaze tapi bukan untuk menghabisi pihak lawan, tapi untuk menghabisi pihaknya sendiri. Gitu. Oke, slide 104. Akan ada kejadian aneh di mana banyak tentara yang kepalanya hanya bisa menghadap ke arah kanan, jadi tidak bisa menghadap depan lagi. Mungkin kalau ayam tuh telonen gitu ya. jadi aneh kayak kena apa ya itu ya, kayak kram gitu Mbak. Nah, itu mungkin seperti yang dialami Mbak Vicky waktu dulu itu, waktu pas pertama kali ketempatan pusoko di punggungnya itu kan sampai nggak bisa nekuk kan itu, karena awal-awal ketempatan patrem itu seperti itu. Ya, itu kan gampang tuh kalau untuk mereka itu satu patrem aja taruh di leher kan sudah pasti dia nggak bisa nengok balik itu. Dan ini tidak dihitung oleh mereka gitu loh. Lanjut Mbak. Oke, slide 105. Akan banyak kejadian citra satelit yang salah posisi dan menyebabkan salah koordinat posisi yang diintai. Ya, mengintai dipikir itu tempatnya lawan, ternyata bukan. Dan ternyata daerah itu daerah kosong gitu kan. Lanjut Mbak. Atau malah daerahnya sendiri gitu. Lanjut Mbak. Oke, slide 106. Akan muncul drone aneh yang bisa menghilang dan kemudian muncul kembali, dan serangannya tidak seperti yang diinginkan. Ya, karena dia bisa, kalau ditembak ngilang, tapi kalau nggak ditembak muncul, terus jatuhin bom atau nembaknya itu dengan senjata yang belum bisa terpikirkan oleh orang zaman sekarang gitu. Jadi ada banyak hal yang nanti bisa dilihat sih dari bekas lukanya tank atau lukanya ini tuh, kalau misalkan kena rudal itu meledaknya sampai seperti itu gitu kan. Tapi kalau kan kita bisa lihat ya, tank yang ditembak pakai NLAW ataupun pakai javelin ataupun pakai yang lain-lain itu biasanya kan yang kena serangan turretnya kan, yang bagian atasnya tank itu yang biasanya kena, yang disasar itunya. Tapi aku belum pernah lihat dari praktek yang ditunjukkan di YouTube sehingga tanknya itu turretnya bisa sampai terbang gitu loh. Tapi di perang sakjroning kurungan ini turretnya itu bisa sampai lepas. Turret itu yang di atas itu Mbak, yang ada moncongnya meriamnya itu namanya turret ya. Ada yang bunderan terus ada ini moncongnya itu namanya turretnya itu. Kan itu berat banget itu, nggak sampai lepas gitu loh. Kalau rudal javelin tuh ngancurin ininya tapi ininya nggak sampai lepas, harusnya gitu kan. Tapi ini sampai lepas dan jaraknya cukup jauh gitu loh. Jadi kan misalkan tanknya di sini gitu terus kena tembak pas di turretnya, terus turretnya kan harusnya rusak di sini, atau kalau enggak jatuhnya di sebelahnya, tidak sampai misalkan 100 meter gitu. Nanti kan ada yang sampai jaraknya segitu. Jadi di sini itu ledakannya segede apa? Nah itu kan Aryo. Karena ada peradaban lainnya yang ikut campur itu kan. Jadi harusnya paling kalau misalkan turretnya sampai kelempar itu cuma 1, 2, 3 meter gitu kan Aryo. Kalau 10 meter ke atas masuk akal kan, tapi nanti akan lebih nggak masuk akal lagi karena mereka pengen diperhatikan bahwa mereka ada kan. Jadi bisa sampai 50 sampai 100 meter itu loh. Terbangnya turret itu bisa diperhatiin dari gambar per gambar pas kondisi perang di sana ya. Gitu. Itu sudah ada atau akan loh? Sudah ada sedikit ya. Sudah ada beberapa sudah. Jadi lemparannya sampai 10 meter itu ada. Harusnya nggak mungkin itu. Sampai segitu jauhnya itu nggak mungkin. Karena menghitung dari kalau logam kecilnya masih bisa percaya ya aku, kalau misalkan waktu pas ditembak terus kemudian pecahan-pecahan kecilnya itu bisa sampai jauh, ya itu logis ya. Tapi kalau turretnya sampai ke angka terus kebalik di tempat yang cukup jauh lebih dari 10 meter, itu nggak mungkin banget Aryo, kalau
persenjataan yang aneh itu. Wah, seru sih. Bakal seru sih ceritanya ya. Bakal kayak film-film action gitu ya. Ya, ada tembakan-tembakan yang ya bisa nembus lapis baja, tapi itu lubangnya kecil banget gitu loh. Harusnya kalau peluru kaliber kecil itu harusnya nggak bisa nembus lapis baja seperti itu gitu. Tapi itu tembus dan selalu tepat sasaran gitu loh. Pasti kemudinya dan pasti komandannya dan sebagainya gitu. Itu nggak mungkin dilakukan oleh pihak peradaban sekarang kalau yang seperti itu. Dan nggak mungkin diekspos juga sih Om itu kalau ada seperti itu. Tapi bisa kelihatan dari beberapa video yang bisa kita lihat sih, Haryo. Oke. Harus dilihat sih, harus dicari. Ada kok, ini sudah ada sebenarnya. Kalau nggak banget ada. Oke, terakhir. Oke, terakhir. Krido anggrek anjejang ngadu logo. Kadya hangkala kang arsa ambadok bumi. Tanpa uninga. Sampun dipun waspadeng dening 3 kraton utama kang arsa angrampungi regetipun rat. Ya, itu nggak perlu diterjemahkan karena itu bahasaku untuk menyatakan bahwa ini sudah kita sampaikan gitu aja ya. Oke. Ini terakhir. Ya, bukan apa? Oh ya. Kalau ini sih nggak perlu dibahas lagi ya karena sudah sering. Masih sama kayaknya Om dari beberapa episode sebelumnya. Kenapa? Yang Aryo bikin tuh apa tuh namanya? Oh ya, rawonnya Om. Nah, ini dia. Tadi tuh sebenarnya aku awalnya tuh di tengah-tengah pengen motong Om, tapi ternyata nggak enak ini terlalu seru ceritanya. Ini hari ini seru banget ternyata ceritanya. Jadi sahabat-sahabat Menyaners yang di daerah Jakarta dan sekitarnya bisa dicek di follow Instagramnya @wajigiri. Kita menjual makanan berupa gunungan yang dibentuk warna biru dan warna putih yang ada rasanya ayam betutu sama rasa rawon. Jadi kalau misalnya penasaran nih sama resep menu yang kita punya untuk kali ini, bisa langsung di DM aja atau diklik link yang ada di bio-nya. Gitu. Terus kalau bisa kirim ke Hongkong nggak, Mas Aryo? Waduh, belum bisa ekspor, Pak. Belum bisa ekspor. Belum dapat izin. Pengen beli nih. Aduh. ya kan, Ayo Om. Makin di stalking ya. Om, minggu depan naratornya siapa Om? Kira-kira? Aku belum tahu. Mungkin si Raffi kali naratornya minggu depan. Tapi minggu depan Mbak Vicky yang jadi narasumber karena aku pulang malam banget minggu depan itu. Apa enggak Mbak Nuni lagi minggu depan? Ya kan, biar dilihat sama yang di stalking. Boleh aja Mbak. Jadi kan lucu, cewek-cewek, Arya cowok sendiri gitu kan. Asik tuh. Aduh. Iya deh. Kita tidak sabarnya besok 99. Kemarin tuh dijanjiin 99 ada apa ya? Aku lupa ya. Ya sudahlah. Kita ngelihat saja minggu depan. Kemungkinan besar itu tentang ciri-ciri prajurit yang ngagem destar warna kuning itu loh Aryo. Karena itu apa? Nganggo apa? Oh, destar. Destar warna kunir. Oh. Karena ada di Mandalogiri kan seperti itu toh. Wah, nggak sabar sih besok mau kayak gimana. Oh ya, tapi ini kenapa? Itu 99 apa di 100 aku lupa, tapi sekitar itu deh. Mungkin akan perjelas masalah itu kali. Oke. Om, ini aku ada disclaimer untuk di akhir. Seperti biasa, tim Atlantis Research Center atau ARC tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi, bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim Atlantis Research Center atau Saudara Agung Bimustejo atau atas nama Vicky Ananda atau dengan tim-tim mengatasnamakan tim-tim yang lain,
itu harus melalui ofisialnya aja. Untuk informasi resminya, hubungi via Instagram @Vicky Ananda yang seperti biasa biasanya hadir atau besok minggu depan ya bakal menjadi host bakal jadi narasumber minggu depan gitu. Oke, gimana Om? Mbak Nuni, ada yang mau disampaikan dari Hong Kong? Gak ada lah. Nyimak aja. Buat fans-fansnya? Jadi enggak lah. Kasihan. Kejadian terjadi tertulis ya sebenarnya, cuman kita kan tinggal menjabarkan gitu aja. Bukan menjabarkan sih, mengcopy, merubah bahasa aja. Dari bahasa Kawi ke bahasa Indonesia gitu kan, sama ngasih gambar gitu kan. Makanya bikin penasaran Mas Agung. Ya jangan penasaran Mbak, karena ini seru kan soalnya. Ya. Karena ceritanya tuh biasanya kalau hari Rabu diceritain, besoknya kejadian biasanya. Biasanya seperti itu muncul. Gitu. Langsung ada beritanya, waduh. Ya, nanti kan masalahnya kita kan juga harus lepasin dengan waktunya ya, karena ya memang harus sesuai dengan yang diperintahkan kan, urutannya ini dulu gitu kan. Tapi memang pada dasarnya ini sesuatu yang sebenarnya sudah tertulis, tinggal kita jabarin kita hanya merubah bahasa sih sebenarnya. Makanya kan bingung aja kalau lihat serat jongkol Jayabaya yang beredar kok beda ya dengan yang kita punya gitu kan. Iya. Beda banget dan ada penggunaan kata-kata yang bahkan kita nggak kenal gitu loh. Iya. Tuh aneh lah. Iya, betul. Nama-nama yang nggak kita kenal pun ada gitu. Oke, kita sudahi kah Om malam ini? Ya, kita dulu. Oke, kalau begitu parade thank you kepada Bopo aku. Terima kasih Bopo. Sudah malam ini sudah dibabarkan cerita yang seru. Kemudian juga Mbak Nuni, terima kasih dari jauh-jauh dari Hong Kong nih datang ke sini. Sama-sama. Wah, mantap sekali. Walaupun ada perbedaan sampai berapa puluh jam ya Mbak ya? Berapa puluh jam ya perbedaan? Oh, 1 jam. 1 jam sini ya, 1 jam sini. Tahun ya Mbak. Apa Mas? Kayak nyampe 1 tahun ya perbedaan waktunya. Ya. Oh iya. Oh, kirain sampai 1 abad ya. Enggak. Oh enggak. Oke. Juga terima kasih kepada Om Agung juga yang sudah membuatkan slide-nya, kemudian juga Mas Togo Tapakangin yang sudah merapihkan dan juga menghias slide-nya, gambar-gambar pilihan Mas Nogo ini emang nggak pernah aneh, nggak pernah nggak aneh, pasti aneh-aneh, gambarnya pasti seru-seru dan membuat unik lah, itu unik, pasti unik semua. Oke. Terus juga terima kasih kepada Raden Mas Yeskiel, terus juga Mbak Vicky, dan juga tim ARC lainnya. Oh iya, gambarnya Bang Joni hari ini indah sekali, Bang Joni. Indah banget pokoknya. Gambarnya ini seru sih, gambarnya tuh sebenarnya gambarnya menceritakan sesuatu ya, tapi itu mungkin lain kali bahas. Jadi terima kasih kembali lagi kepada para penyanders yang sudah hadir hari ini, tadi sampai 120-120-an. Sampai jumpa di minggu depan, kita masih membahas Sang Puspot. Kenapa? Terima kasih sama Mbak Nuni mau jadi sudah tadi sudah. Oh iya, terima kasih Mbak Nuni juga, terima kasih juga para fansnya Mbak Nuni yang kayaknya datang hari ini. Terima kasih. Enggak, nanti lihat di YouTube Mas. Oh, nanti lihat di YouTube. Oke, siap. Oke, terima kasih juga pada CEO kita Bopo Marius yang mungkin sekarang lagi sedang beristirahat setelah beraktivitas seharian. Jadi sekali lagi sampai jumpa dan kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Salam menyan. Salam menyan.